Nah, saat ini kita penasaran nih, inovasi apa saja kemudian yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan juga dari universitas, tapi saya akan mulai dulu dari Importa. Baik. Pak, inovasi apa yang dilakukan sehingga produk Importa ini menjadi furniture yang berkelanjutan? Oke. Baik, jadi kita ini pelopor furniture dengan material besi, terutama lemari pakaian ya. Jadi kita market leader. Sebelumnya mungkin Mbak tahu kalau lemari pakaian banyak terbuat dari panel, partikel, atau kayu gitu ya. Betul. Yang sebenarnya sama cuaca Indonesia ini agak nggak cocok karena mudah jamuran gitu. Nah, inovasi kita adalah membuat lemari pakaian dengan bahan plat besi. Jadi dia durability-nya lebih lama, anti rayap, anti jamur tentunya, dan tentunya adalah lebih tahan dan durability-nya panjang seperti itu. Oke, tetapi ide ini muncul karena apa sih? Maksudnya awal mulanya seperti apa? Ya, awal mulanya sebenarnya kita menjawab masalah yang dihadapin masyarakat gitu. Oke. Jadi kan orang kalau beli lemari selalu ngeluhnya mudah jamuran atau mudah kena rayap, kena hama gitu kan. Akhirnya saya berpikir untuk mencoba di tahun 2018 mencoba untuk inovasi memproduksi lemari pakaian dengan bahan besi, dan ternyata sekarang diterima sekali untuk pasar Indonesia seperti itu. Oke, responnya begitu baik begitu Sangat ya dari baik, masyarakat. iya. Nanti mungkin saya harus beli satu ini untuk taruh di rumah supaya nantinya jamurnya bisa hilang. Terima kasih Iya. Pak Nizar. Tapi juga kalau kita tahu saat ini kepuasan pelanggan itu nomor 1 begitu ya. Betul. Nah ini yang mau saya tanyakan langsung ke Pak Ronald. Pak Ronald, apa sih kemudian yang dikembangkan, inovasi yang dikembangkan oleh Telkomsel sehingga memberikan kepuasan terhadap pelanggan? Ya, tentunya itu sesuai dengan visi dan misinya Telkomsel. Kita ingin jadi perusahaan yang leading di digital dan membawa connectivity ke seluruh Indonesia. Kami ingin selalu ada untuk masyarakat Indonesia, memberikan konektivitas terbaik, dan yang paling penting, bagaimana kami membawa AI ke masyarakat Indonesia. Kita yakin bahwa dengan bantuan AI, masyarakat akan semakin baik produktivitasnya tentunya, dan juga bagaimana AI itu membantu semua masyarakat Indonesia di berbagai bidang tentunya. Saat ini Telkomsel sudah menguasai kurang lebih sekitar 98% connectivity di Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di-serving oleh Telkomsel. Kami berharap dengan inovasi AI kita juga bisa bantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya tadi. Jadi bayangkan apabila nanti ada mahasiswa misalnya yang ada di pelosok Indonesia, mereka bisa terbantu untuk mengerjakan tugasnya atau mungkin melakukan research. Jadi akan sangat terbantu dengan AI, dan kami juga membawa beberapa teknologi AI ke Indonesia. Oke, boleh spill sedikit apa kemudian keuntungannya? Oke. Kalau secara produk, ada 2 produk yang saat ini sudah launching. Yang pertama itu travel assistant. Bayangkan kalau mungkin kita ingin jalan ke luar negeri, kita punya language barrier misalnya ke Jepang atau ke China atau ke Arab Saudi. Terus kita juga bisa dengan AI travel assistant ini kita bisa tahu makanan ini halal atau tidak bagi orang yang tentunya punya keterbatasan untuk itu. Lalu kita juga bisa, kalau tersesat kita dikasih tahu ini jalannya mau kemana. Selain itu Telkomsel juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan AI dunia seperti ChatGPT. Kita bawa ChatGPT ke Indonesia dengan harga yang lebih murah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya keuntungan yang didapatkan, apalagi kalau misalnya suka jalan-jalan ke luar negeri, ini bisa memanfaatkan fitur-fitur kerjasama antara inovasi bersama dengan Telkomsel begitu ya. Dan saya akan bergeser juga, kalau tadi ketika saya datang di sini, mata saya tertuju kepada pintu Fortress. Ini yang mau saya tanyakan kepada Anda nih Pak Joni. Pak Joni, tadi kalau saya lihat pintunya menarik sekali, luar biasa inovasinya. Tapi apa yang kemudian Anda berikan melalui produk Fortress ini? Terima kasih Kak Celia. Ya, pintu Fortress ini kita berinovasi, pengen mentransformasikan pintu rumah konvensional yang bisa menggunakan material yang konvensional. Ya, kita sekarang bisa menggunakan material dari baja. Nah, kenapa harus dari baja? Karena kita tahu bahwa baja ini adalah material yang terkuat dan jumlahnya sangat banyak, ia tidak terbatas. Sehingga kalau kuat berarti durability akan sangat lama. Juga karena dari baja banyak banget fitur-fitur yang bisa dimasukin ke dalam pintu baja ini. Sehingga kita mempunyai sebuah pintu yang lebih pintar lagi. Gitu. Contohnya kita punya penguncian dengan 5 titik penguncian. Ya kita di rumah bentukannya pintu Fortress ini seperti pintu rumah biasa, tapi penguncian 1 kali kunci bisa keluar 5 titik penguncian seperti keamanan berangkas di pintu rumah Anda. Oke, tapi kalau untuk rumah subsidi kira-kira cocok nggak Pak? Nah, sekarang ini kita sedang mendukung FLPP, rumah subsidi seluruh Indonesia.
Ya, ada 3 juta rumah yang akan dibangun. Dan kita sangat bangga bisa berpartisipasi di sana. Ya, Fortress sekarang mengeluarkan satu varian baru yang sangat ekonomis. Jadi pintu, daun, kusen semua sudah lengkap, bisa sangat terjangkau untuk semua developer, bahkan untuk rumah subsidi sekalipun. Oke, selain kekuatannya yang tidak bisa dipungkiri lagi, tetapi juga keamanannya luar biasa begitu ya Pak. Baik, saya akan bergeser ke Profesor Margianti. Halo Ibu, Bu Rektor. Ibu, ini kalau saya lihat tadi Ibu dapat integrasi perwarupa teknologi smart farming. Apa sih smart farming itu dan juga bagaimana kemudian potensi smart farming untuk pertanian di Indonesia? Baik, jadi smart farming ini adalah semacam teknologi yang memanfaatkan semua aspek yang ada. Diperkaya dengan ICT, IoT, ataupun pakai artificial intelligence. Jadi secara konsep semua itu terkontrol dalam sebuah lingkungan atau greenhouse biasanya, di mana temperatur, kemudian kadar oksigen diperlukan juga, air, nutrisi dan lain sebagainya dikontrol dengan digital twin namanya. Oke. Dan ini memungkinkan tumbuhan yang tidak mungkin tumbuh di Indonesia dibuat suasananya seperti di tempat asalnya, itu bisa, dan perlahan-lahan bisa juga nanti dengan pelatihan dan lain sebagainya mungkin jadi bisa tumbuh secara normal di Indonesia. No. Nah, ini dimungkinkan. Tapi juga dimungkinkan umpamanya ingin kita melakukan penelitian, jadi sebuah melon, katakan melon yang kelihatannya besar, manis, crunchy, tapi kita ingin tingkatkan manisnya lagi. Nah, itu dari nutrisi yang dimasak. Jadi nutrisinya pun terkontrol. Oke, nutrisinya terkontrol, tapi pasti ada greenhouse-nya Bu ya? Ada di Iya mana dong. Bu? Greenhouse-nya ada di Cikalong. Kami saat ini sudah punya 7 pemuliaan, 7 greenhouse, yaitu untuk melon, untuk anggrek, untuk anggur. Ada 51 jenis anggur yang bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Nah, ini kita coba berdayakan. Nanti kalau memang sudah bisa dilepas begitu saja kepada para petani, insya Allah akan bisa juga. Ada cabai yang terpedas di Indonesia, Oke. 1 juta SHU, kira-kira 1000 kali cabai biasa. Oke, berarti ini sangat menguntungkan petani begitu ya Bu ya? Nantinya, kalau sekarang kan masih dalam empirical study ya, jadi masih kita coba bagaimana kalau ditambah ini airnya, temperaturnya dinaikkan dan sebagainya. Tapi yang pasti yang sering kami lakukan adalah greenhouse itu harus steril. Jadi kalau nanti ada kupu-kupu masuk, ini udah contaminated. Nah, itu juga salah satu hal yang harus dijaga. Menarik sekali, baik. Saya tapi juga pengen minta masing-masing narasumber untuk memberikan harapannya nih untuk membangun negeri sesuai dengan penghargaan yang diterima hari ini. Bagaimana kemudian inovasi yang akan dilakukan terus berkembang untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk publik. Mungkin dari Pak Nizar dulu. Ya, kalau saya sih berharap Importa ini bisa berkontribusi untuk pengembangan UMKM. Karena kebetulan jaringan distribusi kita ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga mensupport ya toko-toko UMKM di daerah-daerah dari level kecamatan, kabupaten. Kita support mereka untuk bisa menjual menjadi reseller produk Importa. Sehingga Importa bisa memiliki dampak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Pak Ronald seperti apa Pak? Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, salah satu pilarnya adalah digitalisasi Indonesia 2045. Jadi bagaimana kita membangun konektivitas digital di seluruh Indonesia dan membantu masyarakat tadi untuk mendapatkan akses digital yang merata, yang terbaik. Tentunya connectivity digital itu juga akan didukung oleh akses terhadap teknologi terbaru seperti AI tadi mungkin, dan kita juga punya seperti yang Bu Profesor ini IoT misalnya, jadi kita juga bisa mendukung hal ke sana. Jadi sebenarnya Indonesia butuh connectivity digital agar Indonesia bisa bersaing di level ASEAN atau bahkan dunia. Kita ekonomi terbesar kelima di dunia, jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Oke, baik. Kalau dari Pak Joni seperti apa Pak? Ya, harapannya kita sangat bersyukur ya bisa dihidup di zaman sekarang, di tahun-tahun ini. Kita punya harapan besar untuk 2045 dan pengennya kita nggak cuma lihat aja sebagai penonton, tapi kita sebagai pelaku untuk capai di sana. Nah, harapan saya juga biarlah warga-warga semua kita produksi bersama-sama 2045. Nah, untuk urusan rumahnya, izinkan Fortress untuk melindungi keluarga. Oke, siap. Baik, kalau dari
Prof Margianti, seperti apa Prof? Terima kasih. Jadi mungkin saya awali dari tahun 81, kami lahir dengan moto ataupun slogan masa depan diraih saat ini. Kemudian pada tahun 90-an kami berkembang menjadi Coloring the Global Future. Nah saat ini sekarang melangkah lagi adalah Gunadarma untuk Indonesia. Jadi apa yang dikembangkan di UG Technopark itu sebenarnya nanti untuk bersama-sama seluruh Indonesia menuju Indonesia Emas tahun Oke, 2045 semuanya punya satu tujuan yang sama ya untuk menuju 2045, gimana perusahaan swasta, kemudian kontribusi juga dari dunia pendidikan, ini untuk memajukan Indonesia lebih maju lagi ke depan. Dan kami harus jeda terlebih dahulu, saya jeda kami akan hadirkan siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan inovasi pembangun negeri, tetaplah bersama kami.